peace. You are the light of the world, shining brighter than the sun. You are the light of the world, Jesus. You bring life to the world, you're the joy of everyone. You bring life to the world, Jesus, Jesus. Come on, say it, Joe. Say it. From the very start, yeah, you were the brightest star. And there was nothing that can stop you. For me to know your love shine through. You better say from the beginning to the very end. When you come down, when you were sad, you will always be the greatest, and you will always shine the brightest. Wonderful, wonderful, mighty God, Prince of Peace. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh menikmati ibadah. Walaupun secara online, setelah beberapa waktu lamanya kita boleh beribadah secara onsite, tetapi pagi hari ini kita akan beribadah secara online. Tapi saya percaya bahwa itu tidak akan mengurangi kerinduan kita untuk kita mau tetap datang beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita mau serahkan ibadah kita pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh melakukan ibadah walaupun secara online, tapi kami percaya Engkau Tuhan tetap mengasihi kami. Amen. Kami boleh Tuhan memberikan kehidupan kami untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang adil. Dia Allah yang setia di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup mengampuni setiap dosa kita. Dan mari kita mau tinggikan Tuhan. Karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Haleluya. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup dari dunia ini lagi. Ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Sebab Engkau Yesus kebenaran kami. Semua sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke
di dalam firman Tuhan dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amen. Barang siapa datang kepada Bapa, biarlah dia melalui aku, yaitu Yesus, Tuhan yang benar. Dialah Tuhan keselamatan kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Biarlah semesta alam memuja Engkau Yesus Tuhan kami. Haleluya. Semua sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang benar seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa hidup kami. Bila Engkau Tuhan yang mengubahkan setiap hati kami. Sehingga kami boleh benar-benar berjalan di dalam terang kasih-Mu Tuhan. Jangan pernah Engkau membiarkan kami Tuhan lepas dari genggaman tangan-Mu. Tapi biarlah kami Tuhan mau datang dengan kerinduan kami, memberikan seluruh kehidupan kami untuk Engkau ubahkan Tuhan. Amin. Untuk Engkau bentuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini kasih-Mu limpah atas hidup kami. Amin. Dan kami percaya kasih-Mu itu yang akan memulihkan kehidupan kami. Amin. Menjadikan kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Sebab tanpa kasih-Mu, kami adalah orang-orang yang binasa. Tapi oleh karena kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, Engkau memanggil kami, memilih kami, Engkau menjadikan kami anak-anak terang Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan dimana kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah kepadamu, meskipun melalui online, tapi kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang terindah bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk Tuhan bentuk, Tuhan ubahkan, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya setiap pujian yang sudah kami naikkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami membuka setiap hati kami masing-masing. Telinga hati kami. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu, kami semua diubahkan oleh Tuhan. Melalui firman-Mu, kami semua dikuatkan kembali. Sekalipun dalam situasi seperti ini, tapi kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kau pakai hidup mereka semakin hari semakin indah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami semua pada pagi hari ini. Mampukan kami, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Untuk memampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Bahkan memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita kembali bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan beribadah kepadanya sekalipun melalui online. Dan ini kalau kita lihat saudaraku, saya renungkan, ya kita diizinkan untuk melaksanakan kembali ibadah online ini. Ini satu hal yang Tuhan lakukan, kalau boleh saya katakan ini merupakan penampian dari Tuhan. Ya, di akhir zaman Tuhan akan mengadakan penampian. Siapa yang setia sampai akhirnya, dia akan mendapat mahkota kemenangan. Dan saya percaya, Pak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini boleh beribadah sekalipun melalui online. Kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tapi sedikit lagi saudaraku, daripada yang dipilih yaitu yang setia. Dan saya percaya Bapak Ibu yang masih mau mengikuti ibadah sekalipun melalui online, Bapak Ibu adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, sebab kita punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita diharapkan menjadi anak Tuhan yang setia. Apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Februari ini. Ya, kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelum belajar firman Tuhan kembali, kita akan mengikrarkan ikrar, ya, supaya kita benar-benar menyadari bahwa kita memerlukan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, mari angkat Alkitab kita katakan ikrar kita bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik saya dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kita semua. Bahwa kita memerlukan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itulah yang akan membentuk hidup kita semakin hari, semakin indah di hadapan Tuhan. Dan saya sangat yakin orang Kristen, orang percaya yang merindukan firman Tuhan dalam hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Pasti saudaraku, saya berani mengatakan pasti.
Karena yang sanggup mengubah hidup kita adalah firman Tuhan. Tapi seringkali kita dapati banyak orang Kristen hidupnya tidak berubah. Karena dia tidak membutuhkan firman Tuhan. Ya, dia seringkali melupakan firman Tuhan, tetapi berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dia adalah orang-orang yang berbahagia. Dia adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sebab hidupnya diubah oleh Tuhan menjadi serupa dengan dia. Puji nama Tuhan, pada minggu yang ketiga ini kita akan bersama-sama belajar ya dalam tema Februari 2022 ini. Ya, kita memiliki tema yang luar biasa, mempunyai terang hidup. Dan saya katakan ini merupakan pernyataan Tuhan Yesus. Ya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi dia akan memiliki terang hidup. Itulah pernyataan Tuhan. Dan itu biarlah terjadi dalam hidup kita. Orang-orang yang mengiring Tuhan. Kita memiliki terang hidup. Ya, kita mempunyai terang hidup karena kita percaya kepada terang dunia itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu pertama kita sudah belajar bahwa orang yang memiliki terang hidup, yaitu dia akan dengar akan firman-Nya. Dia akan dengar akan pesan Tuhan senantiasa. Yaitu kita belajar untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan sehari-hari. Oleh sebab itu untuk kita dewasa di dalam Tuhan, untuk kita bisa hidup dibentuk oleh Tuhan, ya kita tidak cukup mendengar firman Tuhan seminggu sekali, tetapi setiap hari kita harus membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan itulah yang akan membentuk hidup kita. Kita senantiasa dengarkanlah pesannya setiap hari. Dan minggu kedua kita sudah belajar juga, ya setelah kita mendengar firman Tuhan, mendengar pesannya, yang kedua kita harus berjalan di dalam terang. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, marilah kita akan bersama-sama berjalan di dalam terang. Ya, kalau ada orang mengaku Kristen tapi tidak suka di dalam jalan yang terang, saudaraku, saya mempertanyakan dia ikut siapa. Tapi kalau dia orang Kristen yang mengikut Kristus, pasti dia akan suka berjalan di dalam jalan yang terang. Yang kelihatan, tidak tertutup, tidak gelap. Gelap itu tidak kelihatan, saudaraku. Ya, gelap itu kita bingung kemana arahnya. Tetapi kalau di jalan yang terang kita tahu. Jalan kita pasti menuju keselamatan, menuju hidup yang kekal bersama Tuhan. Itu artinya berjalan di dalam terang. Dan setiap kita, orang yang percaya kalau kita berjalan di dalam terang, kita yakin, kita percaya kita akan memiliki persekutuan yang terang. Ya, demikian dalam setiap keluarga. Kalau masing-masing keluarga, ya dalam keluarga itu baik suami, istri, anak-anak, semua berjalan di dalam terang. Keluarga itu memiliki persekutuan yang terang. Ya tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang gelap-gelapan, saudaraku. Semua terang, ya kelihatan. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan pada setiap kita orang yang mengiring Dia untuk kita berjalan di dalam terang. Nah, di dalam minggu yang ketiga ini kita akan belajar satu subtema. Ya, tema besarnya adalah mempunyai terang hidup. Dan subtema untuk minggu ini adalah akuilah dan tinggalkan. Nah, ini judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Akuilah dan tinggalkan. Ini sebenarnya merupakan ciri daripada orang yang mempunyai terang dalam hidupnya. Ya, mengakui dan tinggalkan. Sebab itu mari kita akan bersama-sama membaca ayat pokok dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Yohanes, pasal yang pertama ayat 8 dan 9. Surat 1 Yohanes, ya bukan Injil Yohanes, tapi surat 1 Yohanes setelah surat Petrus. Ya, saya sudah menuliskan, ya tidak usah diubah slide-nya. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ini, kalau kita baca ayat 8 dan 9, ini ada hal yang apabila kita perbuat,
apa yang kita katakan itu ada akibat yang kita tanggung. Ada sebab, ada akibat. Ya, dan yang pertama kita lihat yang ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Ya, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, kalau kita sebagai orang percaya berkata, aku tidak berdosa, kita mengatakan kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan yang ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Pagi hari ini kita akan belajar hal yang sebenarnya sederhana, yang perlu kita lakukan sebagai orang yang memiliki terang hidup dalam hidup kita, yaitu kita harus berani mengaku dengan benar dan meninggalkan yang salah. Ya, kita belajar hal yang sederhana tetapi ini penting dan seringkali dilupakan oleh orang-orang yang mengikut Tuhan. Oleh sebab itu tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah supaya kita tidak mencelakakan diri sendiri. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, ya, hal yang kita lakukan kalau kita tidak hati-hati, itu akan membawa kita mencelakakan diri kita. Contoh, ya, kalau kita tidak pernah mengaku dosa kita, saudaraku, orang yang tidak pernah mengaku kesalahannya, tidak pernah mengakui kesalahan dalam hidupnya, kehidupan selanjutnya dia akan terbawa semakin jauh. Dan Alkitab mengatakan orang itu akan dibawa ke dalam kejahatan-kejahatan yang lain. Karena apa? Tidak mau mengakui. Ya, tidak mau mengakui. Contoh di dalam Alkitab, ya, antara Raja Saul dan Raja Daud, saudaraku, kita tahu. Ya, sama-sama melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan sebenarnya dosanya lebih besar dosa Daud. Tetapi Saul tidak mau mengakui, dia cari kambing hitam. Ya, karena gara-gara, ya, Samuel datangnya terlambat, makanya aku mempersembahkan ini. Sebenarnya waktu itu kalau Saul ditegur oleh Tuhan, dia mengaku dan bertobat, saudaraku, ceritanya berbeda. Tapi kenyataannya Saul tidak mau mengakui, dia cari kambing hitamnya, saudaraku. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang lebih lagi, akhirnya hidupnya jauh dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, roh Tuhan diambil daripadanya. Tetapi beda dengan Daud. Ya, pada saat Daud jatuh ke dalam dosa, ya, dan dosanya kalau dikatakan dosa yang sangat besar, saudaraku, ada pembunuhan, ada perzinahan. Ya. Tetapi pada saat ditegur oleh firman Tuhan melalui nabinya, Daud berkata, ya aku. Dan dia bertobat, saudaraku. Dan ceritanya lain. Ya, kalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Nah, oleh sebab itu, janganlah kita membawa diri kita, mencelakakan diri kita sendiri, ya, dengan cara-cara yang dimana kita tidak mau mengaku dosa kita, ya, tidak mau mengakui kesalahan kita. Ya, oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama melihat lebih lagi, ya, apa yang harus diakui dan ditinggalkan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, apa yang harus diakui dan ditinggalkan? Daripada pembacaan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9, ya, ada dua bagian. Yang pertama, apa yang harus diakui dan ditinggalkan, dan yang kedua nanti adalah yang harus dilakukan apa. Yang harus dilakukan setelah kita mengakui itu apa. Ya, yang pertama, apa yang harus diakui, yang ditinggalkan adalah ini, saudaraku. Konsep tentang dosa yang salah. Ya, seringkali kita mendengar dan kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran dunia. Ya, dosa adalah manusia dilahirkan tanpa dosa. Seringkali kita mendengar ada manusia lahir itu seperti kertas yang putih, nggak ada nodanya. Dan pada saat dia bertindak, lalu kertas itu akhirnya ada hitam-hitam, merupakan tindakan dosa. Ini konsep yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu orang yang berpegang manusia dilahirkan tanpa dosa. Dan kalau dia berbuat dosa, dia akan berusaha untuk menutup dosanya dengan perbuatannya sendiri. Oleh sebab itu, agama kepercayaan di luar kekristenan seperti ini kebanyakan. Ya, dia akan berusaha menutupi dosanya sendiri dengan kekuatannya. Ya, tetapi yang benar adalah saudaraku ini, saudaraku.
Ya ini harus kita tinggalkan. Konsep dosa yang salah ini harus kita tinggalkan. Yang benar ini saudaraku, kita firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma pasal 6 ayat 23. Demikian firman Tuhan dari Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya orang yang lahir di dunia, firman Tuhan mengatakan semua orang berbuat dosa. Ini berarti hakikat manusia, saudara dan saya sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdosa, saudaraku. Dan kita tahu Alkitab memang mengatakan demikian. Setelah Adam dan Hawa jatuh, ya, melanggar firman Tuhan, dia dibuang dari Taman Eden. Dan keturunannya semua adalah orang berdosa. Jadi kita semua adalah mantan-mantan pendosa. Mantan-mantan orang berdosa. Tapi puji nama Tuhan, syukur di hadapan Tuhan. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, orang-orang yang telah berbuat dosa tadi, itu sebenarnya kita tahu tujuannya adalah maut, tujuannya adalah neraka, kematian selama-lamanya, terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu sebenarnya semua manusia, tetapi puji nama Tuhan, karunia Allah datang kepada saudara dan saya, yaitu melalui Yesus Kristus. Ya, orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi menjadi orang yang akan mendapat maut, tetapi akan mendapat hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan inilah perbedaan sebenarnya iman percaya Kristen dengan yang lain. Kalau agama yang lain mereka berusaha menutup dosanya dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Dan itu tidak mungkin. Tetapi berbahagialah kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sangat serius dengan dosa. Oleh sebab itu dia rela datang dari surga untuk datang ke dunia. Untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yaitu saudara dan saya. Orang-orang yang mau percaya kepadanya tidak akan binasa. Tetapi beroleh hidup yang kekal. Bahkan orang yang mengikut Yesus dikatakan dia memiliki terang hidup itu, saudara. Ya, kita tinggalkan konsep yang salah, tapi kita memiliki konsep yang benar. Oleh sebab itu kalau kita menjadi orang yang diselamatkan, ini semua anugerah Tuhan. Ini semua bukan karena kuat dan gagahku. Ya, firman Tuhan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kita iman percaya kepada Tuhan. Dan saya bayangkan, saudaraku, nanti pada saat kita di surga, ya, kita tidak ada yang menyombongkan diri. Ya, kita akan berkata, aku boleh berada di tempat ini, itu semua karena anugerah. Beda, kalau surga keselamatan itu didapat karena perbuatan kita, karena tindakan kita, saudaraku. Nanti di surga sana banyak orang sombong. Nah, aku masuk surga karena aku berbuat baik, toh. Ya, aku karena dulu begini toh begini, yaitu kalau surga keselamatan didapatkan karena perbuatan baik. Dan konsep itu harus kita buang. Kita semua adalah sebenarnya sama, mantan-mantan orang berdosa, tetapi oleh anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Kita mendapat pengampunan dosa, kita mendapat anugerah yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan main-main dengan kita tinggalkan. Yang pertama konsep tentang dosa, dan biasanya orang bertindak itu sesuai dengan konsep yang dia miliki. Orang kalau mempunyai prinsip konsep yang dipegang, itu yang dilakukan. Oleh sebab itu kita percaya, kita bertindak, kita harus hati-hati, kita tidak harus jangan sampai berbuat dosa. Karena dosa itu sangat membahayakan. Upah dosa adalah maut, saudara. Kita harus tinggalkan dosa itu. Dan kita percaya Yesus, saudaraku, dan hidup di dalam terang. Saya percaya kita memperoleh anugerah yang besar di dalam Tuhan. Yang kedua, nah perbuatan dosa yang harus kita tinggalkan. Ya, kalau yang pertama yang harus diakui dan ditinggalkan adalah konsep dosa yang salah tadi. Kita harus memiliki konsep yang benar. Kita adalah orang yang berdosa, tapi puji nama Tuhan di dalam Kristus Yesus kita mendapat anugerah yang besar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu yang kedua yang harus kita
akui dan tinggalkan adalah perbuatan dosa. Kita akui jujur, pada saat kita percaya Yesus, kita tidak langsung diubah menjadi malaikat. Ya, kita masih hidup di dalam daging. Dan seringkali inilah perjuangan kita untuk melawan keinginan daging. Dan keinginan daging itu biasanya membawa kepada dosa, saudaraku. Perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh keinginan daging itu biasanya membawa kepada dosa. Dan itu kalau kita lakukan terus-menerus, kita akan dibawa kepada maut, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita akan tinggalkan perbuatan dosa itu. Ya, perbuatan dosa yang harus kita tinggalkan. Ya, pertanyaannya, saudaraku, mengapa kita harus meninggalkan perbuatan dosa? Jawaban yang pertama adalah, saudaraku, karena kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Yang setuju katakan amin. Ya, orang yang sudah dibenarkan harus meninggalkan dosa. Jangan sampai orang yang sudah dibenarkan main-main dengan dosa. Ya, saya percaya untuk menangani dosa Allah tidak main-main. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, jangan kita main-main dengan dosa. Ya, karena kita yang sudah dibenarkan. Ya memang inilah perjuangan kita. Untuk mendapatkan keselamatan itu hanya memerlukan iman, percaya kepada Yesus. Tetapi untuk kita meninggalkan dosa itulah perjuangan kita. Ya kadang-kadang kita akui, kita seringkali masih jatuh bangun. Jatuh. Ya, dan kita harus bangun lagi. Dan itu manusiawi. Itulah perjuangan kita. Karena kita sadar, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Oleh sebab itu mari kita akan belajar hidup yang benar, saudaraku. Ya, jangan kita bangga kalau kita masih hidup di dalam dosa. Mengaku dosa, ya, dan tinggalkan itu. Satu peristiwa saya ingat di dalam peristiwa di mana pada saat Tuhan Yesus melayani, ya, ada seorang wanita yang dibawa kepada dia. Dan wanita ini kedapatan ya sedang berzina. Yang ditangkap kalau di situ kalau lihat cerita itu ada ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Ya rupanya mereka juga mungkin mengintip orang yang berbuat dosa. Akhirnya perempuan ini tertangkap dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan juga merupakan ujian. Mereka ingin menguji apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang harus dilakukan pada orang ini. Menurut hukum Taurat sebenarnya wanita itu harus dirajam dengan batu. Dan harus mati karena kedapatan berbuat zina. Tetapi pada saat itu ya Tuhan Yesus hanya tunduk, ya nulis-nulis lalu dia berkata, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, yang boleh melempar wanita ini pertama kali. Satu demi satu mereka meninggal. Tidak ada yang berani melempar wanita itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Inilah yang dipesankan, pesan ini untuk saudara dan saya. Kita yang sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Mari kita akan tinggalkan dosa yang sudah kita lakukan. Jangan kita tetap melakukan dosa yang sama. Ya karena kita adalah orang yang dibenarkan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan saya percaya perempuan itu dengan sukacita. Sebenarnya dia tahu hukum pada saat itu, hukum Taurat yang berlaku, dia harusnya sudah mati. Tapi Tuhan hanya berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mengapa kita harus meninggalkan perbuatan dosa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Jangan lakukan lagi. Dan yang kedua, saudaraku, karena kejahatan dan dosa, itu menjadikan kita jauh dari Allah. Yesaya 59 ayat 2 jelas mengatakan, tetapi yang membuat ya, kita jauh dari Allah adalah setiap perbuatan kejahatan kita dan dosa kita. Itulah sebagai orang percaya mengapa kita harus
meninggalkan perbuatan dosa kita. Akui dan tinggalkan. Karena kalau kita menyimpan dosa dalam diri kita, dalam hidup kita, saya percaya kita tidak akan memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Orang yang menyimpan dosa dalam dirinya, dia tidak akan dapat merasakan kasih Tuhan. Tuhan begitu jauh. Karena Tuhan maha suci, saudaraku. Oleh sebab itu kalau kita ada dosa dan Tuhan ingatkan dalam hidup kita, mari kita relakan dosa itu terbuang. Contoh kepahitan. Firman Tuhan mengatakan, ya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang daripada kamu. Demikian pula segala kejahatan. Buang, saudaraku, jangan itu disimpan. Orang Kristen, orang percaya yang suka menyimpan kepahitan, saya percaya dia tidak akan pernah merasakan kasih Tuhan dalam hidup. Hidupnya akan semakin jauh dari Tuhan. Memang berat kadang-kadang orang menyakiti kita, firman Tuhan mengatakan ampuni, bahkan doakan. Itu secara daging, wah tidak enak saudaraku. Tetapi pertanyaannya kita lebih taat kepada firman atau menuruti keinginan daging kita. Dan saya katakan tadi keinginan daging itu cenderung untuk membawa kita semakin berbuat dosa. Dan orang yang menyimpan dosanya, saya katakan tadi di dalam ayat tadi, kalau kita tidak mengakui dosa kita, dengan kata lain, kita akan dibawa ke dalam dosa yang semakin dalam. Pahitan, ya, orang yang sudah pahit, saudaraku, nanti akan timbul perasaan ingin membunuh. Biasanya pembunuhan itu terjadi bukan sekonyong-konyong, bukan tiba-tiba. Karena ada kepahitan, dendam, lalu pikiran yang lain, wah ini gitu ya. Sebab itu kita sebagai anak Tuhan, orang yang sudah dibenarkan, marilah kita belajar untuk meninggalkan dosa itu. Kepahitan-kepahitan, ya, kebohongan-kebohongan, buang itu semua. Ya, sehingga hidup kita akan dapat semakin memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Yesaya jelas mengatakan, yang menjadikan kita jauh dari Allah itu segala kejahatan dan dosa kita. Sebab itu mari kita buang dosa-dosa yang kita lakukan, ya, dan dosa yang kita lakukan dalam mengikut Tuhan, sebenarnya itu lebih teliti, saudara. Ya, kalau hukum Taurat, ya, orang yang berzina, ya, itu harus dihukum mati. Ya, yang melakukan, yang ketahuan, seperti tadi, perempuan yang kedapatan berzina, yang dibawa kepada Tuhan Yesus, itu mereka dianggap dosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, apabila engkau, ya, dan firman Tuhan, orang laki-laki, hatimu menginginkan perempuan yang bukan istrimu, itu sudah berzina. Dan itu dosa yang harus kita buang di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita belajar, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang ada di dalam hidup kita, kita buang. Supaya apa? Kita memiliki hubungan yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita menyimpan dosa kita tidak akan dapat merasakan kasih Tuhan. Tuhan rasanya jauh. Tetapi saya percaya pada saat kita membuang dosa kita disucikan oleh darahnya yang kudus, saudara. Kita akan mendapat persekutuan yang indah lagi. Orang yang terbuka, mengaku dosa. Ya, ilustrasi yang seringkali saya gunakan, ya, ada seorang kakak beradik, saudaraku. Ya, pada suatu kali, ya ini kakaknya itu kalau zaman dulu kan tahu belandring, saudaraku, ya, ketapel, ya, ada ayam tetangga, kakaknya ini iseng-iseng main ketapel. Wah, kena kepalanya, mati, saudaraku. Ya, wah, kakaknya, waduh, ketakutan. Lalu ayam itu disembunyikan, saudaraku, ya, disembunyikan, dikubur, ya, lalu supaya jejaknya tidak kelihatan. Lalu si adik ini berkata ke kakaknya, jangan bilang-bilang ya, ini rahasia kita berdua. Ya, si adiknya tertawa, oke, rahasia kita berdua, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Setiap hari kan kita punya uang saku toh kalau sekolah. Nah, kalau kakak tidak mau peristiwa ini terbongkar, uang kakak saku setiap hari kasih ke saya. Ya, karena mungkin pertama ketakutan, saudaraku, kakaknya berkata, yes, pokoknya kamu tutup mulut, ya, ditutup dengan uang, saudaraku. Nah,
Rupanya berjalan 1 hari, 2 hari, adiknya tertawa-tertawa, setiap hari punya uang saku double. Gitu. Tapi dipikir-pikir, kakaknya berpikir, lah ini kalau terusnya kan saya yang rugi. Ya, aku tidak pernah punya uang saku, adikku uang sakunya double terus. Lalu dia merenungkan gimana caranya. Satu caranya, dia datang kepada bapaknya. Ya, kakaknya datang kepada bapaknya dan menceritakan apa adanya. Perbuatan yang sudah dilakukan, dia ceritakan apa adanya kepada bapaknya. Dan bapaknya berkata, ya karena kamu melakukan hal yang salah, mungkin didisiplin oleh bapaknya. Ya, tetapi bapaknya mengatakan, jangan lakukan lagi. Ya nanti bapak yang akan minta maaf dengan tetangga karena ayamnya meninggal. Nah besok pagi harinya saudaraku mau berangkat sekolah karena adiknya tidak tahu. Ya adiknya datang, mana kak sangunya? Mana sangunya? Sangu apa? Ya kalau tidak kamu kasih tak bongkar ya rahasia kita ya saudaraku. Ya kakaknya bongkar saja, tidak apa-apa. Adiknya, loh kok bisa? Saya sudah mengaku dengan bapak. Demikian juga dalam hidup kita saudaraku. Kalau kita memiliki dosa yang kita lakukan dan kita terbuka di hadapan Tuhan, ya iblis tidak akan pernah menuduh kita. Ya, kita akan terbuka dan kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Saya percaya anak laki-laki yang pertama tadi yang saat dia menutupi dosa, dia tidak akan berani datang kepada bapaknya. Tapi pada saat dia terbuka dengan bapaknya, ya hubungannya dapat kembali dengan indah yang luar biasa. Demikian hidup kita. Ya, mari kita membuang dosa kita, ya supaya apa? Kita dapat memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus dilakukan sebagai orang percaya dari 2 ayat yang kita baca, saya mendapatkan ini saudaraku. Yang pertama kita harus belajar hidup dalam kebenaran. Untuk hidup dalam kebenaran kita perlu belajar. Ya, belajar saudaraku, belajar apa? Dan ini merupakan kehendak Allah bagi orang yang telah dibenarkan. Supaya engkau hidup di dalam kebenaran, engkau hidup di dalam terang. Ya, setelah kita tahu apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kita mengakui, kita tinggalkan. Lalu kita harus hidup belajar di dalam kebenaran. Dan saya katakan kebenaran inilah yang akan mengubah hidup kita. Kebenaran inilah yang akan memulihkan hidup kita sesuai pujian tadi sebelum firman. Pulihkan, pulihkan. Ya, orang yang dapat dipulihkan adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Selama orang itu tidak mau hidup di dalam kebenaran, dia tidak akan pernah dapat dipulihkan. Tetapi kalau dia mengambil keputusan, aku mau hidup benar, Tuhan yang akan memulihkan kita. Ya, kehendak Allah bagi orang yang telah dibenarkan, belajar hidup dalam kebenaran. Apa itu? Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ini hidup dalam kebenaran saudaraku. Seringkali banyak orang mengaku Kristen, tetapi hidupnya bulet saudara. Tahu bulet saudara? Do you know bulet? Yang ngomong tidak pernah benar gitu saudaraku. Tipsani, tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Ya bahkan mungkin orang-orang yang terdekat dibohongi saudaraku. Dan ini orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Dan orang yang tidak hidup dalam kebenaran, orang itu sulit dipulihkan. Tetapi kalau dia harus berkata benar, ya aku seperti ini, seperti Raja Daud, ya aku salah Tuhan, ampuni aku. Dan dia mau meninggalkan dosa itu, Tuhan mampu memulihkan hidupnya. Ya, belajar hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua saudaraku, yang harus dilakukan adalah hidup terbuka di hadapan Tuhan. Ya, hidup terbuka di hadapan Tuhan. Ya, kita harus punya prinsip tidak ada yang dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus adalah terang. Jangan kita berusaha hidup sembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita belajar untuk hidup terbuka di hadapan Tuhan. Ya karena tidak ada yang dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Seringkali kita manusia, ya apalagi kalau kita berpikir, alah pendetaku ora arti, alah
suamiku gak ngerti, alah istriku gak tahu, alah anak-anakku gak ngerti. Tetapi ingat saudaraku, Tuhan sangat tahu hidup kita. Jangan sampai kita tidak hidup terbuka di hadapan Tuhan. Dan hidup terbuka di hadapan Tuhan itu harus dimulai daripada kita hidup terbuka di hadapan sesama kita, khususnya di dalam keluarga. Nah, hari-hari ini kita tahu sosial media sangat luar biasa. Ini contoh saudaraku. Ya, kalau ada di antara kita memiliki HP, lalu ada passwordnya, suami kita nggak ngerti, istri kita nggak tahu. Itu tanda-tanda kita hidup yang tidak terbuka. Ya, saya memiliki HP, tidak ada passwordnya saudaraku. Siapapun boleh buka dan saya yakin orang lain tidak akan buka. Tetapi istri, anak-anak saya akan buka. Ya. Dan kalau kita pakai password saudaraku berarti ada sesuatu yang kita sembunyikan. Dan ini hal contoh kecil dan itu yang saat ini sering terjadi. Ya, sampai begitu dikasih password supaya suami istri nggak tahu ada apa disembunyikan. Dan kalau ada sesuatu yang disembunyikan, kita tidak terbuka, saudaraku. Tinggal waktu nunggu, ada bom yang akan terjadi. Ya, ini satu perkara yang saat ini yang harus kita perhatikan. Dunia mungkin akan membawa kita seperti itu. Yang kan privasi, Pak, privasi iya. Tapi hidup di dalam keluarga kita harus terbuka. Ya, kalau ada yang ditutup-tutupi, ya mungkin ada mantan-mantan yang dulu ada di situ, saudaraku. Ya, kita harus belajar, terbuka. Mungkin suami kita nggak ngerti, mungkin anak-anak kita nggak ngerti. Tetapi Tuhan tahu itu semua. Dan kalau kita ingin dipulihkan, hidup kita ingin diperbarui dari sehari ke sehari, mari hidup terbuka di hadapan Tuhan. Jangan ada yang kita sembunyikan. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan membaca bersama-sama dari Amsal 28 ayat 13. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, Amsal 28 ayat 13, 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudaraku, hidup itu pilihan. Ya, kita mau hidup beruntung, ya, hoki dan disayangi, atau kita hidup celaka. Ya, itu pilihan saudaraku. Dan pada pagi hari ini kita diingatkan untuk kita mengakui dan tinggalkan apapun dosa yang sudah kita lakukan. Ya, sebab firman Tuhan mengatakan siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berkata, ujilah aku Tuhan. Dan inilah orang-orang yang hidup di dalam terang. Dia akan berani berkata, ini aku Tuhan. Bukan menyembunyikan dosa, saudaraku. Tetapi terbuka di hadapan Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan, orang yang terbuka di hadapan Tuhan, dia akan beruntung. Ya, kalau menyembunyikan tidak akan beruntung, tidak akan hoki. Saudara. Tapi kalau dia terbuka, dia akan hoki. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, ia akan disayangi. Haleluya, haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi
nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita harus mengakui dan meninggalkan dosa. Sebab kalau kita menyimpan dosa itu, kita akan jauh dari kasih Allah. Sebab itulah yang membuat Tuhan jauh dari kita. Tetapi berbahagialah orang yang mengakui dan meninggalkan dosa. Dikatakan dia akan beruntung dan dia akan disayangi. Itulah Bapa kita. Ya, kita harus punya konsep apabila kita mengaku dan meninggalkan, hidup kita akan semakin disayang oleh Tuhan. Tapi kalau kita menyembunyikan dosa, justru itu yang akan membuat hidup kita jauh dari Dia. Dan kalau kita sembunyikan itu terus-menerus, kita akan dibawa kepada hal-hal yang lebih lagi jahat dalam kejahatan-kejahatan. Karena ada dosa-dosa yang kita sembunyikan. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan, Dia Allah yang setia. Pada saat kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni hidup kita. Inilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sesuai dengan pujian yang kami naikkan padamu Tuhan, bahwa kami mau mencintai Engkau dalam hidup kami. Dan salah satu bukti cinta kami kepadamu adalah kami membuka, hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada yang kami sembunyikan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi di hadapan Engkau, tetapi kami terbuka. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Apabila ada dosa-dosa yang tersembunyi, angkat itu, kami buang. Kami mau Tuhan pada saat kami membuang, meninggalkan dosa itu, kami akan semakin mendapat anugerah dari Tuhan. Kami akan dapat semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah kerinduan kami. Matrekan firman-Mu dalam setiap hati kami pada pagi hari ini. Kami mau mengakui dan meninggalkan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini akan menuntun kami dalam kehidupan kami, sehingga Engkau mampu memulihkan kehidupan kami.
mampu membentuk hidup kami menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, ya untuk 2 minggu ini ibadah diadakan secara online, saudaraku, ya karena kita mengetahui kondisi situasi di kota kita, ya kita mengikuti belajar, ya melihat situasi yang ada. Ya, dan firman Tuhan mengatakan orang yang bijak kalau melihat malapetaka dia akan menyingkir. Ya, kita bukan takut tetapi kita berjaga-jaga. Dan nanti jam 9 ada ibadah online anak sekolah minggu, dan perlu diketahui untuk youth, saudaraku, minggu ini ada ibadah youth yaitu secara Zoom ya pada hari Rabu ya jam 7 malam. Ya, mohon perhatian dari youth untuk hari Rabu yang akan datang, ada Zoom, ibadah Zoom. Ya, saya kira tidak ada pengumuman ya untuk minggu depan masih ibadah online. Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara online. Dan tetap kita menjaga kesehatan kita, taati protokol 5M dan ingat tambah 1D. Ya, 5M tambah 1D yaitu tetap berdoa. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan kita mengangkat pujian. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Di hati yang suci, di hati yang suci. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Kau sudah memimpin ibadah online kami dari awal sampai akhirnya, kami percaya semua oleh karena pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami tetap berdoa untuk situasi khususnya di kota Jepara ini. Untuk pandemi ini kami percaya Tuhan yang akan turut campur, akan segera memulihkan kota kami. Pandemi ini akan menurun Tuhan sehingga kami akan dapat kembali ibadah secara offline. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan izinkan untuk mereka terpapar corona. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Pada saat mereka mengalami berikan kekuatan Tuhan, bahkan Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi, mereka kuat, mereka tetap Tuhan mendapat pertolongan yang dari Tuhan. Tidak, pertolongan Tuhan dari Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah pada saat ini kita akan menerima berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, di dalam hidup kita masing-masing, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, studi kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan membuat berhasil. Dan penyertaan Tuhan selama seminggu ini kami akan alami limpah dalam hidup kami. Kita akan angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, katakan bersama-sama. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Jesus, 'cause nothing else